Teologi, Magister Agama, Magister Teologi. Pendidikan, nilai pendidikan pertama S1 SDT Intel Solo 2001, S2 MA Etika di IMTKJ Jakarta tahun 2006, dan S2 MTH di STTII 2022, dan sementara mengikuti S3 di STTII Surabaya. Riwayat pelayanan yang pertama, pendeta pembantu di GKHI Persahabatan Jakarta tahun 2021 sampai tahun 2023, dan membantu melayani di GPD Ebenezer Sumbersari tahun 2005 sampai tahun 2015, dan pendeta muda di GKKI tahun 2020, dan menjadi pendeta penuh di GKPKR tahun 2021. Riwayat pekerjaan yang pertama, staf Dimas Kristen Parigi tahun 2005 sampai tahun 2009. Yang kedua, guru agama Kristen, kepala sekolah di SMA GPG Sumbersari tahun 2009 sampai tahun 2010, dan Kasih Dimas Kristen Parigi Motong tahun 2011 sampai tahun 2018, Kasih Dimas Kristen Kota Palu tahun 2018 sampai sekarang, dan sekarang juga menjadi dosen di STTI Palu sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan menjadi dosen juga di kita di STT Manusia Palu sejak tahun 2018 sampai sekarang. Jadi itu kurikulum dari materi kita pada saat ini, dan untuk mempersingkat waktu saya langsung persilakan kepada materi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya tanya dulu, hari reformasi itu kapan? Berarti kita nggak merayakan kemarin ya? Katanya kita aliran reformasi. Tapi reformasi itu apa sebenarnya sih? Asal kata dari apa? Tadi sedang reformasi ya? Bentuk apa? Jadi kembali ke awal. Kalau bicara tentang teologi reformasi atau bicara tentang reformasi, sebenarnya bicara tentang sesuatu yang pada saat itu terjadi di lingkup gereja yang ada degradasi gitu ya. Secara khusus dalam penataan dan praktek pelayanan di dalam gereja yang sudah menyimpang. Dalam perspektif reformasi, para reformator berarti ada sesuatu yang menyimpang dan perlu dikembalikan ke asalnya gitu. Apa itu asalnya? Itu tentu yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya teologi reformasi ini untuk aliran-aliran seperti kita sebenarnya harus menjadi mata kuliah wajib sebenarnya, karena kita mengaku sebagai gereja-gereja beraliran Protestan atau cenderung pada budaya reformasi. Walaupun kalau mungkin ditanya mungkin ya hanya sedikit yang paham apa itu reformasi, karena kebanyakan orang tahunya reformasi itu hanya Martin Luther, padahal bicara tentang teolog reformasi itu banyak sekali. Dan saya pun di sini hanya mengungkapkan 3, ada beberapa yang kontra, dan 3 itu biasanya yang cukup terkenal, yaitu Luther sebagai katalisatornya yang pertama, kemudian Calvin, kemudian diteruskan oleh Zwingli, gitu ya. Jadi itu 3, tetapi sebenarnya ada banyak. Nah, apa yang melatar belakang ini menjadi penting ya? Kenapa sih reformasi sampai muncul? Ini pertama, ada latar belakang ekonomi sebenarnya. Itu ada faktor Renaissance ya. Renaissance itu kan kebangkitan revolusi industri gitu ya. Kenapa revolusi industri itu mempengaruhi gitu ya? Karena ini sebenarnya ini sebagai sebuah stimulan kemunculan dan lonjakan perkembangan ekonomi. Begitu ada Renaissance sebenarnya pasar-pasar didirikan di sana sini, kemudian ada ekonomi. Ekonomi itu pada akhirnya menjadi semacam stimulan atau pendorong untuk apa? Menjadi orang-orang lebih mudah mendapatkan sebenarnya Alkitab, mendapatkan literatur teologi yang pada saat itu memang tidak mudah didapat. Nah, literatur teologi termasuk Alkitab itu agak susah dan pada akhirnya orang tidak mengerti isi Alkitab. Nah, lonjakan ekonomi ini pada akhirnya membuat nanti pada akhirnya alat-alat diciptakan, lalu orang bisa mencetak Alkitab dan Perjanjian Baru. Otomatis
orang dengan mudah mempelajarinya. Awalnya sebenarnya ada faktor Renaissance ya. Jadi faktor ini penting bahwa revolusi industri ternyata memiliki pengaruh. Jadi selalu saja sebenarnya industri perkembangan teknologi memiliki selalu dua sisi. Ternyata kalau tidak ada Renaissance juga tidak mungkin ada stimulan untuk reformasi gitu ya. Nah, di sini para reformator dan humanis Kristen akhirnya menemukan ketidaksesuaian antara gereja dan dalam perjanjian baru dan praktik gereja Roma. Kenapa? Karena dia melihat praktik gereja dan Alkitab yang mereka baca, yang dicetak, yang ditemukan percetakannya oleh revolusi industri ini gitu ya. Kemudian yang kedua, ini faktor politik ya. Ternyata ada yang mendorong. Apa itu? Adanya kebangkitan Islam. Pada saat itu, gitu ya, Konstantinopel itu ditaklukkan 1453. Ini menyebabkan runtuhnya gereja-gereja timur, gereja-gereja timur katanya runtuh. Kenapa? Karena ekspansi daripada gerakan Islam. Tapi gerakan Islam itu bukan sekedar ekspansi kekuasaan, tetapi juga ternyata ekspansi literatur gitu ya. Karena pada saat itu, sejak ini ya, termasuk sampai di Kaisar Ottoman dan sekitarnya, itu betul-betul membawa literatur. Bahkan kalau kita baca, justru banyak sekali ilmuwan matematika, ilmuwan fisika juga berasal dari ini Islam. Kemudian di sisi lain adanya pengaruh nasionalisme yang disponsori pemimpin politik lokal dalam mendukung reformasi. Pada akhirnya begini, kenapa nasionalisme ini dikaitkan dengan reformasi? Karena rata-rata pemimpin gereja itu adalah orang-orang Katolik Roma. Orang-orang Katolik Roma itu biasanya utusan dari Katolik Roma. Negara-negara di sekitarnya kepemimpinan itu diatur oleh Katolik Roma. Nah, pada saat ini dengan munculnya faktor-faktor ini sebenarnya pada akhirnya membuat orang tahu literatur, tahu membaca, dan padanya mendorong orang-orang untuk bangkit secara nasionalis karena ada referensi gitu ya. Nah, intinya begini ya, sebenarnya Renaissance terbukti mendorong orang untuk mempelajari literatur klasik secara khusus gitu ya. Humanis Kristen Erasmus ya, itu berhasil menulis Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Baru, yang kemudian mendorong studi Perjanjian Baru dari bahasa aslinya yang bukan berdasarkan Vulgata. Semua pada saat itu biasanya secara umum literaturnya dikuasai oleh Vulgata. Dengan adanya Renaissance, Erasmus sebagai seorang humanis Kristen dan juga seorang pendidik pada akhirnya bisa menulis Alkitab bahasa Yunani ini. Nah, studi Alkitab menjadi sangat meluas dengan ditemukannya mesin cetak yang memungkinkan kitab suci didapat oleh semua orang. Kita ingat ya bahwa di Katolik itu bahwa Alkitab itu dikuasai oleh mereka, percetakan itu dikuasai oleh mereka. Renaissance yang menghasilkan mesin cetak ini mempengaruhi untuk apa? Pada akhirnya orang bisa mendapatkan dengan mudah. Nah, di sisi yang lain ada semacam ideologi ya. Renaissance itu menekankan sentralitas manusia dalam arti begini. Dalam satu sisi memang sebenarnya mengajarkan tentang egosentris bahwa manusia itu menjadi pusat. Tetapi di sisi yang lain ada bias secara positif bagi gereja. Kenapa? Gereja mulai memikirkan bahwa ada satu tanggung jawab individu gitu ya. Maka Renaissance itu sama sebenarnya agak sejalan dalam perihal begini, bahwa keselamatan itu berkaitan dengan kehidupan individual, dan Renaissance mengajarkan tentang individualisme gitu. Jadi ada sedikit kesejajaran walaupun berbeda. Nah, tentu reformasi ini sangat dipengaruhi oleh Luther sebagai katalisator ketika dia belajar lalu menemukan beberapa ayat yang menjadi dasar secara khusus bagi dia untuk melihat ketidaksesuaian antara Alkitab dengan praktek hidup di dalam gereja Roma. Setelah itu, karena Renaissance ini gitu ya, akhirnya ajaran Luther, Zwingli dan Calvin melalui mimbar, literatur dan tulisan itu bergerak begitu cepat, meluas. Akhirnya ini mendorong gerakan reformasi yang begitu besar. Jadi ada latar belakang ternyata yang membuat mengapa reformasi padanya menjadi cepat. Ingat ya, reformasi bukan hanya pada saat Luther saja. Luther itu katalisatornya, tetapi gerakan-gerakan berikut
sebelumnya yang membuat gereja-gereja di Swiss, gereja-gereja di Jerman itu mengalami reformasi. Nah, kita akan belajar dulu di Martin Luther ya. Martin Luther ini kan katalisator reformasi ya. Dia lahir di Eisleben, Saksoni tahun 1483. Nah, sebenarnya awalnya Martin Luther itu merasa berjumpa dengan Tuhan dalam satu perenungan, dan pada akhirnya dia ingin untuk mendapatkan penerangan tentang wahyu ilahi. Keinginannya itu untuk mendapatkan penerangan wahyu ilahi menghantarnya untuk sekolah ke Roma. Di tengah perjalanannya, ketika dia dari tempatnya mau ke sekolah, dia ingin menemukan berbagai tindakan yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma atau Roma Katolik ini. Ada begitu banyak kasus, baik korupsi dalam gereja dan kasus-kasus yang lain. Dan pada akhirnya ini menimbulkan kekecewaan. Ini yang menjadi dasarnya gitu. Sebenarnya dia rindu mendapatkan penerangan atau wahyu ilahi. Dia sekolah, tetapi di tengah jalan ketika dia mau menuju kampus, dia melihat praktek yang korup gitu. Di Wittenberg, Luther menerima gelar doktor dan kemudian mengajar melalui studi Alkitab, khususnya Roma 1 ayat 17. Luther akhirnya sampai pada pemahaman tentang pembenaran oleh iman. Nah, ini 31 Oktober ya, hari reformasi sebagai awalnya, memakukan 95 tesis gitu. Berisi tentang apa? Sebenarnya tentang ketidaksepahamannya dia dengan Katolik Roma. Luther menekankan sola scriptura, hanya Alkitab saja sebagai dasar bagi kebenaran, bukan otoritas manusia, bukan konsili, bukan gereja Katolik. Luther itu memberikan warisan yang cukup besar sebenarnya. Kalau sakramen dulu kan ada 3 ya, kan di Katolik itu ada 3 sakramen, termasuk pernikahan. Tetapi Luther menekankan bahwa sakramen itu hanya ada 2, sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Karyanya itu banyak, karya Luther ya. Itu menulis begitu banyak, termasuk 95 tesis ini. Kemudian ada katekismus, lagu pujian seperti benteng yang kuat. Lalu membangun sistem pendidikan ya, mengajarkan orang-orang untuk membaca Alkitab. Jadi Luther ini bukan orang yang di awam-awam tidak praktek, hanya menggumuli teologi saja, tetapi orang yang praktek ya, membangun sistem pendidikan dan mengajarkan orang untuk membaca Alkitab. Bayangkan, di tengah segala kesibukannya dia sampai melakukan hal ini. Bukan hanya menggumuli teologi secara awam-awam gitu ya, tetapi dia betul-betul mendaratkan. Yang kedua itu John Calvin ya. Orang mengatakan bahwa dia adalah teolog reformasi yang paling besar. Kenapa paling besar? Nanti kita akan lihat. Ini lahir di Paris. Dia sebelum menjadi teolog itu sebenarnya memiliki latar belakang yang cukup luar biasa. Dia dididik di bawah pemimpin, di bawah guru dan dosen-dosen yang humanis gitu ya. Lalu kemudian dia belajar hukum di Orleans, lalu melanjutkan studi lanjut di Bourges. Kemampuan bahasanya luar biasa, dari bahasa Latinnya, dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa-bahasa yang lain. Memang dia luar biasa. Maka dia disebut sebagai pemimpin reformasi yang berpengaruh dan dihormati. Kemudian setelah dia menjadi Protestan, dia kan di Prancis, dia diusir gitu ya. Nah, saat di Basel, ini umur 26 tahun, Calvin menyelesaikan karya besarnya, The Institute of the Christian Religion. Ini sebenarnya lebih membahas tentang apologetik yang model agama Kristen kepada Raja Prancis, lebih dekat kepada etika politik sebenarnya. Karena Calvin tidak menggunakan kata etika, dan dia menyamakan antara doktrin dan etika, walaupun ada perbedaan-perbedaan sedikit di Institutio. Nah, kemudian sementara tinggal di Strasbourg, dia kembali ke Jenewa. Sejak 1541 dia menetap di Jenewa. Seumur hidup dia sebagai pendeta dan habiskan waktunya untuk berkhotbah dan mengajar setiap hari sampai mati dalam keadaan miskin. Kalau kalian bisa mempelajari bagaimana dia sakit dan mati, dia tetap melayani. Padahal dia seorang teolog yang luar biasa. Nah,
Ini karyanya yang luar biasa ya. Dia menulis komentar atas 27 kitab Perjanjian Lama dan seluruh Perjanjian Baru kecuali kitab Wahyu. Bayangkan ya, semuanya dalam bentuk eksposisi. Makanya kalau khotbah-khotbah daripada gereja reformit itu gereja reformit yang mengaku reformit itu sebenarnya khotbahnya itu eksposisi. Eksposisi itu tidak sama dengan topikal ya. Eksposisi itu satu konteks dalam ayat, satu pasal dia kupas tuntas lalu dia ambil aplikasinya. Kalau swingly itu expository. Jadi begitu. Sebenarnya khotbah gereja-gereja reformit atau gereja-gereja yang bernuansa reformasi itu bukan topikal, eksposisi dengan expository. Tapi kita kebanyakan cenderung di topikal. Padahal sebenarnya eksposisi. Kalau kalian belajar itu di situs-situsnya gereja-gereja reform itu bagaimana khotbah eksposisi. Kalau belajar tentang khotbah ekspositori itu di situs-situsnya gereja evangelikal seperti Kemah Injil, seperti pokoknya aliran-aliran Injil yang saya dipendetakan semua itu kan di aliran-aliran Injil itu tadi. Di situ secara umum, makanya kalau kalian perhatikan saya khotbah itu khotbah ekspositori. Jadi kalau saya khotbah itu khotbah ekspositori itu modelnya begitu. Nah, kalau Calvin menekankan eksposisi, dia disebut sebagai apa? Penafsir ilmiah pertama Alkitab, membangun teologi tentang kedaulatan Allah yang mengerahkan gereja reformasi. Nanti kita akan belajar itu apa itu kedaulatan Allah. Nah, kita akan membahas sedikit ini ya. Ini Calvin dan Servetus. Kalian ingat ya di sejarah gereja kisah kelam pembakaran Servetus gitu ya. Dan orang gitu ya menganggap gitu. Nah, pembakaran Servetus itu karena ajaran sesat. Namun apapun landasannya, ini dipandang sebagai modal serius dalam pelayanan Calvin. Gitu. Orang menganggap bahwa Servetus ini hanya berbeda secara doktrinal dengan Calvin. Itu salah. Sejarah tidak menyatakan hal itu. Ada hal-hal tertentu gitu ya. Mengapa sampai Servetus ini dibakar? Kemudian kita harus ingat ya, posisi Calvin di Jenewa gitu ya. Itu bersifat gerejawi dan politis, mengadili dan terkadang orang-orang yang dianggap sesat. Jadi posisi Calvin bukan sekedar pendeta. Di Jenewa memang dia diposisikan secara politis. Maka tidak bisa ketika hukuman pembakaran Servetus ini hanya dinilai berdasarkan sifat gerejawi. Karena secara politis berarti ada timnya, ada orang-orang yang mendampingi. Maka kalau orang mengatakan bahwa Servetus ini dibakar karena Calvin tidak setuju dengan ajarannya, itu salah. Karena ada latar belakang otoritas Calvin di Jenewa. Jadi pembakaran Servetus harus kita lihat ya. Jadi pada zaman Calvin sebenarnya orang tahu, bahkan Michael Servetus ini kan sebenarnya buron dari Katolik Roma karena ajaran sesatnya. Bahkan bidah-bidah pun mengatakan bahwa Servetus itu layak dihukum mati. Jadi bukan hanya Calvin ya. Kemudian sebenarnya Calvin ini berjuang untuk apa? Membebaskan Servetus. Padahal dengan sedih menyetujui keputusan pengadilan terhadapnya. Jadi pembakaran Servetus ini gitu, kalau di internet selalu saja dikatakan bahwa itu adalah tindakan kejam daripada Calvin. Nah, kita lihat ajaran sesatnya itu sebenarnya apa. Nah, kalau kita mau perhatikan ajaran sesat Servetus baru kita pahami. Dia menentang Trinitas. Dia menyatakan Trinitas adalah omong kosong Agustinus ciptaan iblis. Gitu. Ini Servetus ini. Ya. Kemudian Trinitas itu disamakan dengan Severus. Apa itu Severus? Severus itu hewan mitologi di dalam Yunani. Dia disebut sebagai penjaga Hades. Gitu ya. Jadi kalau bicara tentang Servetus kita harus melihat latar belakangnya. Kemudian dia sebenarnya penganut Arianisme. Dia menyangkali keilahian Yesus. Tetapi dia juga Sabellian. Dia membedakan tingkatan Bapa dan Anak. Dan pada akhirnya sebenarnya kalau diselidiki dia memang menolak keilahian Yesus gitu ya. Walaupun di awal-awalnya dia sebenarnya ada tingkatan antara Bapa dengan Anak, ada perbedaan. Nah, kemudian dia panteis juga gitu. Dia ajarannya ini cukup lucu ya.
bangku tempat duduknya adalah bagian dari Allah. Dan dia mengatakan batu, setan, iblis adalah Allah atau bagian daripada Allah. Jadi memang ajarannya cukup sesat sebenarnya ya. Jadi bukan sekedar bahwa tidak sesuai dengan doktrinnya, tetapi cukup mengerikan. Kalau saya ini paling prinsipil ya, dia mengatakan apa? Trinitas itu seperti Sibelius gitu ya, cukup mengerikan. Gitu ya. Nah, kemudian dia mengkritisi baptisan bayi. Dia mengatakan begini, baptisan bayi itu penemuan dari setan muncul dari neraka. Lalu dia mengklaim bahwa dia sebenarnya adalah malaikat Michael yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel. Dan dia mengatakan bahwa akhir zaman akan terjadi pada masanya. Dan pada akhirnya tidak jadi karena dia dihukum mati pembakaran. Jadi ini ajaran sesatnya. Dan ingat bahwa keputusan yang diambil oleh Calvin adalah keputusan politis, walaupun ada dukungan secara doktrinal. Gitu ya. Jadi antara Servetus dengan Calvin itu bukan sentimen pribadi, bukan, tetapi ini adalah dasarnya. Ya. Oke, kita lanjut ke Zwingli ya. Zwingli ini lahir di Berlin, Wiener, Wesel, Swiss ya. Masuk dalam iman Katolik tahun sekian ini, perlu dihafal. Nah, dia bertobat sebenarnya ketika dia mempelajari tadi karya Erasmus, Perjanjian Baru Erasmus, lalu dia mengikuti pandangan reformasi. Kemudian pada tahun 519 menjadi pendeta di gereja Katedral Sulit, Zwingli mulai menyampaikan khotbah ekspositori. Kalau Calvin khotbahnya eksposisi, gitu. Kalau Zwingli itu khotbahnya ekspositori. Gitu. Semoga ini juga diajarkan di sini, bukan hanya topikal ya, karena khotbah itu banyak sekali. Ada khotbah naratif, khotbah dramatik, ada khotbah topikal, ada khotbah eksposisi, ada khotbah ekspositori dan sebagainya. Ya. Kemudian Zwingli terbunuh pada tahun 531 dalam peperangan melawan Katolik Roma. Jadi masih cukup muda ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pandangan-pandangan atau teologi daripada para reformator. Yang pertama, Luther. Kita akan melihat bibliologi, bagaimana Luther memandang Alkitab. Luther mengatakan Alkitab itu satu-satunya otoritas yang tidak dapat salah mengenai iman dan keselamatan. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena di Katolik Roma yang menetapkan adalah tafsiran daripada Paulus dan gereja. Lalu dia mengatakan kembali kemana? Dia menetapkan harusnya otoritas tertinggi yaitu Alkitab. Firman Allah yang menetapkan pokok iman dan tidak ada yang lain, bahkan malaikat sekalipun. Jadi pokok iman hanya ditetapkan oleh Alkitab. Kitab suci berotoritas. Kenapa gitu? Kenapa Luther itu membangun keyakinannya bahwa satu-satunya otoritas adalah kitab suci? Karena kitab suci adalah kesaksian Roh Kudus gitu ya. Kitab yang diberikan Allah Roh Kudus kepada gerejanya. Maka dalam komentar kitab Kejadian dia sampai menuliskan kitab suci yang berasal daripada Roh Kudus atau kitab suci Roh Kudus. Jadi kenapa Alkitab berotoritas? Karena kitab suci diberikan oleh Allah Roh Kudus kepada gerejanya. Dia memprioritaskan banyak kitab yang membahas tentang karya Yesus gitu ya. Dia fokusnya itu pada kitab-kitab yang membahas tentang Yesus. Lebih mengutamakan kitab apa? Roma, Galatia, Efesus, dan kitab yang dilakukan sebagai Injil dan Murni. Karena ada beberapa yang dia tidak terlalu bahasnya. Seperti ini. Kitab Yakobus disebutnya sebagai surat jerami karena menurut Luther itu kurang membahas topik Kristus dan kebijakan saja. Mempertanyakan kitab pengkhotbah. Kemudian kitab Ester tidak dimasukkan ke dalam kanon Perjanjian Lama. Ini menurut Luther, gitu. Walaupun dia pakai, tetapi menurutnya itu hanya sebagai sebuah tren. Karena menurutnya kitab Ester itu tidak cocok. Kenapa? Hanya berisi kisah pribadi. Nah, kemudian ada bagaimana prinsip menafsir Alkitab. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya, supaya nanti tidak kalau ada hal-hal yang misalkan masih bingung perlu kita tanya penjelasannya. Ya. Bagaimana cara menafsir Alkitab? Sadar akan pentingnya penerangan Roh Kudus, gitu ya. Penting memahami latar belakang historis, gitu ya. Ini sangat penting latar belakang historis. Jadi kalau khotbah jangan hanya
mengaplikasikan karena kita harus paham betul latar belakang historisnya gitu. Keharusan untuk mengakui adanya perbedaan antara PL dan PP. PL bicara tentang Taurat dengan hukum-hukumnya gitu ya. Dan perjanjian baru merupakan Injil. Ada perbedaan. Perbedaannya itu apa? Ini lebih pada hukum-hukumnya dan perjanjian baru lebih pada kabar baik bagaimana Allah membukakan kasih karunia itu. Harus ada perbedaan menurut kita. Ya. Kitab suci memiliki satu elemen, yaitu pemersatu Kristus sendiri. Artinya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau mau belajar harus ada melihat titik. Makanya kalau orang-orang reformit kalau berubah, baik perjanjian lama perjanjian baru, pasti aplikasinya dikaitkan dengan Kristus. Misalkan tentang kebijaksanaan, pasti yang paling bijaksana adalah Kristus gitu. Kalau teolog reformator pokoknya begitu. Penafsiran harfiah adalah penting. Penafsiran alegoris adalah tipu daya monyet menurut Luther. Jadi tidak boleh menggunakan penafsiran alegoris. Ya. Karena menurut Luther ini disebut sebagai tipu daya monyet. Nah, kemudian Zwingli mengakui infalibilitas kitab suci. Alkitab itu tidak bersalah. Menyebutnya sebagai kepastian kuasa. Artinya apa? Firman akan melakukan apa yang dikatakannya. Alkitab mengatakan bahwa ketika Allah berfirman, maka firman itu akan mengerjakan dengan segera, gitu ya, akan mengerjakan atau menggenapinya. Hanya kitab suci yang memiliki otoritas dalam hal keselamatan. Nah, Zwingli mengabdikan dirinya untuk mempelajari kitab suci. Sebelumnya dia mengakui otoritas kitab suci, kemudian mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang merupakan tafsiran dari kitab Matius. Nah, prinsip pembaruannya, reformasinya itu bertumbuh pada semua hal yang harus diperdebatkan, harus diputuskan oleh firman Allah. Kalau ada masalah-masalah di dalam gereja, firman Allah yang memutuskan. Kalau ada hal-hal yang membingungkan, firman Allah yang memutuskan. Itu prinsip reformasi dari Zwingli. Back to Bible, gitu ya bahasa simpelnya. Kembali kepada Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi Zwingli itu berusaha mendasarkan tindakannya pada pengajaran Alkitab. Ingat ya, tindakannya ini mencakup keseluruhan aspek hidup, bukan tindakan dalam arti tindakan kita sopan, baik dan sebagainya, tapi mencakup tindakan dalam arti bekerja dan dimanapun berada. Ini yang ditekankan oleh Zwingli. Kemudian Alkitab sempurna di dalam dirinya sendiri dan diwahyukan untuk kesejahteraan manusia. Jadi tidak perlu otoritas, paus, imam, dewan gereja untuk menafsirkan firman Allah. Itu adalah pekerjaan Roh. Menafsir kitab suci harus rendah hati, doa dan tanpa prasangka. Di tengah semua situasi hidup manusia, Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada pembaca mengenai maknanya. Jadi ini keyakinannya. Ini seharusnya juga menjadi keyakinan kita bahwa di tengah segala situasi Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada kita di dalam mengaplikasikan firman Allah. Nah, sekarang masuk di Calvin. Calvin, Alkitab bukan gereja sebagai otoritas terakhir dalam masalah agama. Menurut Calvin, Alkitab adalah otoritas yang mengikat bagi semua orang di sepanjang waktu. Ingat ya, di sepanjang waktu, sepanjang abad. Jadi tidak seperti yang kemarin saya sampaikan di Levi ketika dia menafsirkan LGBT. Dia mengatakan bahwa Alkitab tidak cukup untuk membahas, menjawab perkumpulan karena LGBT pada saat zaman Alkitab berbeda dengan LGBT pada zaman ini. Ada ketidakcukupan Alkitab. Kalau menurut Calvin, kecukupan Alkitab atau sufisiensi Alkitab. Alkitab itu lebih daripada cukup untuk menyelesaikan segala permasalahan manusia. Jadi berlaku otoritasnya mengikat semua orang di setiap waktu. Jadi tugas manusia untuk apa? Patuh tanpa pengecualian atas apapun yang Alkitab katakan. Dia disebut sebagai raja penafsir. Penafsir terbesar pada abad 16, pencipta penafsiran yang murni, penafsir ilmiah yang pertama. Jadi sebelum-sebelumnya memang kurang ilmiah, tetapi dia adalah penafsir ilmiah yang pertama. Karya tafsirannya yang baik itu hampir semua kitab dengan jalan mengeksposisi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau menurut Calvin, bagaimana cara
menafsir Alkitab, ada pencerahan Roh Kudus itu penting. Kalau Luther mengatakan penafsiran alegoris itu monyet, Calvin mengatakan penafsiran alegoris itu dari setan. Ya, jadi cukup tegas para reformator yang membawa orang jauh dari kebenaran kitab suci dan oleh karena itu harus ditolak. Dalam menafsirkan kitab suci, Alkitab harus ditafsirkan secara literal. Apa itu literal? Berdasarkan bahasa aslinya. Makanya harus belajar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Gitu. Kenapa? Alkitab harus diterjemahkan secara literal karena secara literal itu memiliki makna yang dalam, gitu ya. Kemudian penafsir harus mendengarkan apa yang dikatakan kitab suci dan membiarkan sang penulis mengatakannya. Jadi kalau menafsirkan Alkitab, apa yang dikatakan kitab suci, jangan kita sudah memikirkan sesuatu lalu kita mencoba membayangkan tulisan Alkitab itu berkaitan dengan hidup kita. Itu salah. Sebenarnya itu adalah eksegesa. Kalau eksegesa adalah kita membaca secara literal, historis, konteks, dan teks, lalu nilainya apa, lalu kita aplikasikan. Jadi yang berbicara itu adalah Alkitab, bukan kita. Gitu. Alkitab yang berbicara itu namanya eksegesa. Kita menarik keluar, bukan eksegesa. Dari luar kita tarik ke dalam. Nah, harus berdasarkan studi tentang apa? Tata bahasa. Makna kata-kata dalam konteks, membandingkan kitab suci dengan kitab suci tentang topik-topik yang umum. Makanya kalau gereja-gereja aliran Calvinis lebih cenderung pada sistematis, teologi sistematis. Karena apa? Dia membahas topik-topik misalkan Roh Kudus dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Gitu. Karena apa ini? Tentang topik yang umum. Nah, kemudian kristologi. Ini kita akan membahas kristologi. Sebenarnya kita tidak cukup untuk membahas masalah kristologi karena sampai sekarang jadi cukup banyak tantangannya. Calvin dan Zwingli mengikuti pandangan ortodoks tentang Kristus yang adalah satu pribadi dengan dua natur yang berbeda tanpa pencampuran antara kedua natur tersebut. Apa maknanya? Dwi natur Kristus. Apa maknanya? Dwi natur. Dua natur, satu pribadi. Ada yang tahu artinya? Tapi naturnya dua, pribadinya satu. Dwi natur. Ini awal daripada kesesatan gereja, termasuk dari nanti akan saya bawakan itu ajaran daripada Erasmus Sabrono. Itu ada berkaitan sedikit dengan ini. Nanti kalau ada waktu, itu dwiteis, bukan lagi trinitas, tetapi dwiteis. Jadi ini awalnya dari menafsirkan ini satu pribadi dengan dua natur yang berbeda. Disebut sebagai satu pribadi karena dia adalah satu pribadi Allah dan hanya satu pribadi. Dia tidak double pribadi. Pribadinya adalah pribadi Allah, pribadi dari Tritunggal, hanya satu. Naturnya ada dua. Bahwa dia seutuhnya adalah manusia. Dia memiliki natur manusia, tapi bukan pribadi manusia. Pribadinya adalah pribadi Allah. Naturnya manusia dan tidak bisa dipisah. Naturnya adalah Allah di dalam satu sisi. Jadi satu pribadi dia Allah, tetapi naturnya dua. Dia memiliki natur manusia ketika menjadi manusia ke bumi, dan natur Allahnya tidak bisa ditinggalkan dalam satu waktu. Maka dia disebut sebagai dwi natur. Satu pribadi, dua natur. Gitu ya. Ini prinsip teologi sebenarnya yang harus betul-betul dipahami. Karena proses dan perdebatan-perdebatan dengan orang-orang di luar Kekristenan ini membahas tentang ini di natur Kristus, termasuk ajaran sesat di dalam gereja. Luther gitu, agak sedikit berbeda. Menurut Luther, dia tetap percaya dengan diri natur. Natur manusiawi Kristus tidak memiliki atribut tertentu daripada ilahi, seperti kemahatahuan, kemahahadiran, dan kemahakuasaan. Jadi naturnya itu menurut Luther bisa dibedakan. Natur Allah bicara tentang kemahakuasaan, kemahadiran. Kalau naturnya manusia tidak ada ini. Tetapi kalau bicara tentang diri natur nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Ini. Dia pribadinya adalah Allah, naturnya dua. Ini. Dan bisa dipisahkan. Kemudian kita bicara tentang antropologi. Antropologi bicara tentang dosa. Secara umum
Ya, Calvin dan Luther itu sepakat tentang kerusakan total. Manusia tidak mampu merusakkan keselamatan di dalam dirinya sendiri. Gitu ya. Keduanya menyatakan kerusakan total atau total depravity. Gitu ya. Anugerah Allah diperlukan untuk menebus manusia yang telah jatuh dalam dosa. Zwingli setuju. Jadi secara umum bicara tentang ini kerusakan total, baik Luther, Calvin maupun Zwingli secara prinsip itu sama, bahwa manusia tidak mampu mengusahakan keselamatannya karena dia rusak total. Apa itu rusak total? Apa itu rusak total? Namanya rusak total ya, betul-betul rusak, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya. Roma 3 ayat 23 itu menjelaskan hal itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang benar di hadapan Allah. Itu Rasul Paulus itu bicara tentang kerusakan total. Kemudian Theodor Beza dia mencoba, ini penulis Calvin, dia menguraikan ajaran Calvin. Dia mengatakan begini, Adam adalah kepala umat manusia. Oleh karena itu, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, sebagai wakil umat manusia, seluruh umat manusia jatuh dan tercemar. Ini bicara tentang dosa asal. Jadi ini kalau bicara tentang dosa asal ini awalnya dari sini pemahamannya, walaupun itu ada dalam Alkitab. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, setiap anak yang lahir ke dunia telah dilahirkan dalam kondisi yang rusak. Jadi biar bayi yang baru lahir kondisinya sudah rusak. Buktinya apa? Coba saja dia kalau sudah belajar berbicara, belajar apa? Sudah belajar menangis, sudah belajar menipu dengan tangisannya. Ini kadang-kadang kan begitu. Calvin mengatakan kondisi kerusakan total ini, namanya total, berarti rusak total. Maka tidak ada yang namanya kehendak bebas, karena kehendak bebas telah dirampas melalui kejahatan. Adanya apa? Bebas untuk berbuat dosa, tidak bebas untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi manusia bertanggung jawab atas dosanya karena apa? Manusia berdosa atas kehendaknya sendiri dan bukan karena paksaan di luar. Gitu. Selain itu, meskipun akal budi manusia terganggu, manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab karena tidak menghendaki yang baik, tetapi yang jahat. Tentang kerusakan total ini, ada pertanyaan dulu. Manusia sudah rusak secara total, bahkan bayi sekalipun sudah rusak secara total. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah tidak ada lagi kehendak bebas, kehendaknya sudah dirampas oleh kejahatannya. Jadi bebas untuk berbuat jahat, tidak ada lagi keinginan untuk berbuat baik. Alkitab banyak menjelaskan hal itu, bahwa manusia memang tidak punya keinginan untuk berbuat baik. Kemudian berkaitan dengan kerusakan total, ada namanya predestinasi. Allah telah menetapkan sebelumnya. Gitu. Baik Luther, Calvin maupun Zwingli itu sepakat. Karena manusia tidak dapat melakukan langkah positif kepada Allah sebagai akibat dari kerusakannya, maka perlu bagi Allah untuk menentukan orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Jadi predestinasi adalah Allah menentukan orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Menurut kalian adil tidak? Jadi predestinasi mengatakan bahwa Allah telah menentukan orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Berarti di sisi yang lain orang-orang tertentu dibinasakan. Bagaimana? Secara teologis bagaimana? Saya pernah menjelaskan ya. Semua kita sebenarnya layak untuk dihukum. Tidak ada seorang pun yang layak untuk masuk surga, tidak ada. Ketika semua orang layak untuk dihukum, lalu Allah memilih orang-orang tertentu untuk tidak dihukum, apakah orang yang seharusnya dihukum itu bisa protes kepada Allah yang memilih orang tersebut? Ya. Semua orang harusnya dihukum. Lalu ada kasih Allah menentukan orang-orang tertentu untuk tidak dihukum. Apakah itu tidak adil? Kalau adil sebenarnya dalam perspektif manusia tentu semuanya.
Tetapi bicara tentang kasih karunia Allah, Allah telah menetapkan orang tertentu dan itu adalah anugerah. Maka sebenarnya pertanyaannya begini, kalau kita adalah orang-orang yang dipilih, jawaban dari pertanyaannya harusnya adalah saya orang berdosa. Lalu pertanyaannya adalah mengapa Allah memilih saya orang-orang berdosa ini untuk masuk di dalam kerajaan Allah? Bukan bertanya mengapa orang lain tidak dipilih. Gitu ya. Ini dalam perspektif Calvinis begitu, saya yakini hal itu. Jadi kalau saya diselamatkan, sebenarnya saya bersyukur kenapa saya orang berdosa dipilih oleh Allah karena anugerahnya. Kalau yang lain, ya silakan. Lalu mengapa kita disuruh memberitakan Injil? Ya karena kita tidak tahu mana yang dibutuhkan Tuhan untuk binasa dan mana yang tidak. Maka kita harus memberitakan Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena memang itu disuruh oleh Alkitab atau dikehendaki oleh Allah. Ini bicara tentang predestinasi. Tiga-tiganya sepakat. Nah, ini yang menolak, gitu ya. Saya hanya mengupas dua. Itu Sosianus atau Sosinian dengan Arminius atau Jacobus Arminius yang paling kita pahami sebagai aliran Arminian. Nah, Sosianus mengatakan begini, manusia itu tidak diciptakan menurut gambar Allah dalam arti kesempurnaan moral. Hanya apa? Hanya dia diberikan apa? Kekuasaan atas ciptaan Allah yang diberikan. Sebenarnya ketika dia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah karena dia diberi tugas untuk mengelola alam di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan selanjutnya. Jadi bukan kaitannya dengan moral. Nah, Adam berdosa. Tapi dosanya tidak membawa dampak yang buruk bagi anak cucunya. Karena natur moral manusia diwariskan secara utuh kepada anak cucunya. Jadi kalau menurut Sosianus, anak yang lahir ini naturnya tidak berdosa karena dia mewarisi natur yang tidak berdosa dari Adam. Gini. Ini menurut Sosianus. Sebaliknya Sosianus mengajarkan bahwa semua orang dilahirkan dengan natur Adam sebelum kejatuhan dan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menghindari dosa. Jadi menurut Sosianus, manusia memiliki kemampuan untuk menghindari dosa. Nah ini Arminian atau Jacobus Arminius ya. Dia mengatakan hanya pencemaran dosa Adam yang diwariskan ke generasi berikutnya. Tetapi pencemaran itu adalah kelemahan, bukan kerusakan. Beda ya. Kalau Calvin mengatakan kerusakan total, kalau Arminius mengatakan itu pencemaran. Namanya cemar bukan rusak gitu. Jadi kalau menurut Arminius hanya cemar. Nah, pencemaran ini tidak membuat seseorang berada di bawah hukuman. Kalau menurut Calvin tidak. Dan Alkitab menjelaskan ketika manusia terpisah dari Allah dia berada dalam hukuman. Gitu. Kalau menurut Arminian tidak. Nah, menurutnya karena cuma cemar gitu ya, maka manusia itu mampu mencapai kehidupan yang kekal. Nah, kejatuhan tidak membuat manusia tidak mampu membuat langkah awal yang positif. Oke. Hal ini dicapai oleh Allah yang memberikan anugerah yang bersifat mencegah. Jadi sebenarnya seluruh manusia telah diberikan anugerah oleh Allah kemampuan untuk mencegah dosa. Intinya begitu. Ada pertanyaan belum tadi? Sudah jelas ya? Jelas atau bingung? Ada pertanyaan? Yang Arminius tadi dengan Sosianus? Mari. Di sejarah gereja kita sudah dapat. Ya silakan. Ya, berarti kalau dia lebih tekankan anugerah itu tidak dapat ditolak. Sedangkan Arminius itu ketika Allah memberi anugerah itu dia dapat tolak. Ya. Begitu berarti modelnya. Ya. Makanya di dalam istilah Calvinis itu ada namanya unstable grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi contohnya Saulus, gitu ya, dia rusak total dalam artian dia seorang penjahat ketika dia membunuh orang-orang percaya seperti babi hutan yang mengamuk, begitu menjadi kisah para rasul, tetapi di tengah perjalanan dia mendapatkan anugerah. Dia bisa menolak berarti ya? Gitu ya. Ini stable grace. Nah, kalau menurut Arminian dia bisa menolak terus jatuh kembali ke dalam dosa. Jadi kalau menurut Calvin, orang sekali selamat tetap selamat. Gitu. Kenapa demikian? Nanti kita akan belajar.
yang paling penting. Pokok utamanya, kalau menurut Katolik ini kan penebusan dosa dan setelah indulgensia, ada bentuk jasa manusia. Jadi manusia berjasa untuk mengusahakan keselamatan dengan cara kamu membayar, gitu ya. Gitu ya. Ada pokok usaha jasa manusia. Kalau menurut Luther tidak, semua kasih karunia yang menjadi dasarnya bagi keselamatan. Hanya kasih karunia Allah yang mengampuni dosa dan memperhitungkan kebenaran Kristus kepada orang. Nah, ini nanti ada istilah yang berbeda. Kalau istilah Luther dia Allah memperhitungkan. Nanti kalau istilah Calvin ada istilah hukumnya yuridis, gitu ya. Dia bukan memperhitungkan. Kalau Calvin nanti saya jelaskan. Nah, kalau menurut Luther ini jelas ya, perbuatan tidak memiliki bagian dalam keselamatan. Perbuatan baik itu hasil atau buah dari keselamatan dan tidak menjadi bagian dari keselamatan. Jadi perbuatan baik itu justru hasil dari orang yang sudah diselamatkan. Nah, kalau itu kafir ya, hampir sama dengan Luther ya. Penekannya ini tindakan forensik, pembenaran sebagai sebuah tindakan forensik, seperti yang saya sampaikan tadi. Secara hukum, semua orang di luar Kristus dihukum. Jadi secara hukum, semua orang di luar Kristus berada dalam penghukuman. Begitu percaya kepada Kristus, gitu, maka dia bebas dari hukuman. Ada sedikit perbedaan dengan Luther tadi, memperhitungkannya. Tapi kalau bahasanya Calvin mungkin seperti yang saya sampaikan tadi adalah latar belakang pendidikannya tadi, dia seorang ahli hukum dan dia memang menekankan ini. Tapi dalam bahasa Alkitab ada membayar lunas itu sebenarnya lebih pada ini masalah hukum ya, ex aborasio. Nah, perbedaan Calvin dan Luther, Calvin itu memulai doktrin keselamatan dengan pemilihan tadi Allah atas orang berdosa. Dia mulai dari Allah mengerjakan. Ada namanya Prodrosalutis, 7 langkah. Di Prodrosalutis itu nanti harus diseminarkan secara khusus juga ya. Siapa yang sudah ikut mata kuliah Calvinis? Apa itu Prodrosalutis? Harusnya diajarkan itu. Karena kita mata Calvinisme ya. Apa itu Prodrosalutis? Harus dibahas itu karena memang tema pokok daripada teologi Calvin itu Prodrosalutis dan Tulit. Itu dua yang tidak bisa diganggu gugat itu. Nantilah lain kali saya akan membahas ini Prodrosalutis dengan Tulit dengan tema-tema kristologi. Jadi kita harus sering nih membahas isu-isu aktual teologis. Tapi kalau kita tidak punya dasar tentang reformasi ya kita susah juga membahas itu. Karena dasarnya ini, mengapa sih iman rasuli gitu? Kan iman rasuli menjadi semacam dasar yang harus menjadi pokok-pokok iman kita. Di luar pengakuan iman rasuli itu harus sesuatu yang harus dipikirkan berulang-ulang kalau bisa memang tidak diyakini lah. Kenapa ada Tritunggal di sana, ada kebangkitan orang. Kalau bicara tentang teologi reformasi kan sebenarnya dasar-dasarnya. Nah, kemudian kita lanjut ya, Calvin memahami pemilihan untuk keselamatan sebagai sesuatu yang tidak bersyarat. Ya. Kenapa tidak bersyarat? Jika pemilihan bergantung pada iman dan perbuatan baik manusia, maka anugerah tidak menjadi anugerah yang cuma-cuma. Tanpa anugerah, karisomai berarti adalah anugerah yang cuma-cuma. Kenapa anugerah itu cuma-cuma? Karena begini, kalau dinamakan dengan istilah hukum tadi ya, semua orang yang berdosa, biar dosanya sedikit tetap berdosa. Yang namanya berdosa menurut Alkitab harus dihukum. Tidak ada seorang pun yang bisa secara sempurna hidupnya, maka semua orang itu dihukum. Maka hanya penebusan Kristus itulah anugerah. Tetapi setelah ditebus, orang mengerjakan keselamatan, meresponi anugerah. Itulah etika. Setelah orang ditebus, dia mengerjakan keselamatan. Responnya adalah respon tindakan etis gitu. Kemudian bicara tentang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya, pembenaran melalui perbuatan tidak berhubungan dengan kebenaran yang diperhitungkan, tetapi
Menurut Luther sebenarnya begini, perbuatan itu menunjukkan realitas kebenaran. Orang yang dibenarkan pasti melakukan kebenaran, itu realitasnya. Kalau orang tidak dibenarkan berarti dia tidak melakukan kebenaran. Calvin mengajarkan pembenaran ganda. Pada dasarnya, ini menurut Calvin ya, pembenaran adalah penerimaan di hadapan Allah melalui imputasi kebenaran. Tapi itu imputasi, kita dimasukkan menjadi orang benar, menjadi Israel rohani. Kita sebenarnya anak-anak angkat sendiri. Kita kan sebenarnya anak-anak yang di luar, diimputasi gitu, dimasukkan menjadi anak-anak yang benar oleh Tuhan Kristus. Hal ini terjadi hanya melalui iman. Tetapi orang-orang yang dibenarkan ini harus percaya melalui Yesus, iman kepada Yesus. Nah ini di dalam Pondok Saluti sebenarnya membahas ini, pembenaran dan pengudusan. Jadi kalau orang dibenarkan karena iman, untuk apa orang hidup kudus itu pertanyaannya. Gitu ya. Calvin mengaitkan keduanya dengan tindakan keselamatan. Kristus tidak membenarkan seorang yang tidak dikuduskan. Pembenaran menurut Calvin menjadi motivasi bagi pengudusan. Artinya ini, ya, meskipun pembenaran itu gratis, pengudusan menjadi respon orang percaya untuk mengucap syukur. Jadi gratis memang, tetapi harus ada respon. Dan responnya adalah hidup dalam kekudusan. Kalau di dalam istilah Calvin adalah ketekunan orang kudus, gitu ya. Ketekunan orang kudus. Jadi tidak seorang pun yang dapat menerima anugerah Injil sebelum dia terlebih dahulu meninggalkan kesalahan dari kehidupannya yang terdahulu, masuk ke dalam jalan yang benar dan mencurahkan seluruh perhatian untuk melakukan perubahan. Jadi orang diselamatkan cirinya ini, gitu ya. Meninggalkan kesalahan, masuk ke dalam jalan yang benar, mencurahkan seluruh perhatian untuk bertobat. Jadi ciri orang diselamatkan ini yang disebut sebagai pengudusan. Nah ini yang ditanyakan tadi. Jadi kalau menurut Arminian ada pemilihan bersyarat. Allah memilih keselamatan mereka yang dia tahu akan percaya kepada Kristus. Dalam pengetahuan Allah dia tahu orang ini akan percaya kepada dia atau tidak. Jadi dia memilih orang itu yang akan percaya kepada dia. Kalau menurut Calvin dia, Allah sudah menetapkan anugerahnya murni orang itu untuk selamat. Kalau menurut Armenia, Allah tahu mana orang yang akan menolak dia, mana orang yang akan percaya kepada dia. Maka dia memilih orang yang akan percaya kepada dia. Ini penyediaan telah dibuat, penyediaan keselamatan maksudnya ya, untuk seluruh umat manusia. Karena Kristus telah mati untuk semua orang, kata Arminian, bukan hanya untuk orang pilihan. Meskipun manusia tidak mampu merespon Allah karena dosa, Allah memberikan anugerah yang telah ditentukan sebelumnya kepada semua orang, memampukan secara bebas untuk memilih untuk percaya kepada Kristus atau menolaknya. Jadi menurut Arminian, anugerahnya itu kemampuan untuk apa? Menolak atau menerima. Menurut Arminian, orang percaya dapat menolak Roh Kudus tadi ya, jatuh kembali ke dalam dunia atau dosa dan kehilangan keselamatannya. Oleh karena itu ketekunan sangat penting untuk mempertahankan hidupnya kekal. Jadi orang percaya dapat menolak Roh Kudus. Kalau menurut Rasul Paulus tidak mungkin orang percaya bisa menolak Roh Kudus. Bagaimana ceritanya dia percaya tapi bisa menolak Roh Kudus? Sampai di sini ada pertanyaan dulu, perbedaan antara Calvin dengan Arminian. Silakan mengenai iman dan perbuatan. Silakan. Sudah jelas. Jelas. Silakan ada yang bertanya. Iman dan perbuatan menurut Calvin dan Arminian. Nah, kita masuk ke eklesiologi. Eklesiologi dari Lutheran. Jelas ya, dia menolak ketidaksamaan gereja pasti, menolak konsep keimamatan khusus Roma Katolik. Paulus adalah guru
disebut secara anugerah dari para rasul secara turun-temurun ini. Luther mengajarkan imamat bagi semua orang. Kemudian gereja adalah kumpulan orang percaya. Jadi orang Kristen ya, ada penekanan kumpulan orang percaya dan anak Kristen yang menekankan universalitas gereja. Kemudian kalau gereja menurut Luther ini hanya ada satu gereja yang kelihatan, yang dapat dimengerti melalui pelayanan firman dan sakramen, yang tidak kelihatan, yang dapat diamati melalui penyediaan keselamatan oleh Roh Kudus dan persekutuan mistik dengan Kristus. Nanti saya akan terangkan di sana. Kemudian ada sakramen. Nah, kalau sakramen menurut Luther ini sarana mempromosikan kasih karunia Allah. Keduanya tidak bergantung pada iman atau nilai seseorang. Makanya kalau menurut Luther, orang tidak percaya boleh ikut perjamuan kudus karena itu adalah anugerah Allah. Oleh karena Luther mengajarkan bahwa orang-orang yang tidak percaya mendapatkan keuntungan, justru dapat keuntungan dari sakramen. Kalau menurut Luther. Nah, menolak doktrin ini, apa elemen perjamuan kudus benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus secara fisik dari transubstansiasi Katolik. Dia tolak. Kemudian, tapi dia juga tidak setuju dengan Zwingli, karena menurut Zwingli, ini perjamuan kudus itu hanya peringatan. Dia kemudian menegaskan bahwa meskipun elemen tersebut tidak berubah, Kristus hadir secara jasmani di dalam. Jadi kalau Katolik, elemen perjamuan itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kalau menurut Luther, dalam perjamuan itu Allah hadir, maksudnya Tuhan Yesus hadir secara fisik. Kalau menurut Zwingli tidak, itu hanya peringatan akan kematian dan kebangkitan Kristus, gitu ya. Ada perbedaannya jelas ya. Kalau menurut Luther gitu, dengan Calvin, dengan Luther dengan Katolik jelas gitu. Kalau Katolik ini hadir dalam arti bentuknya berubah. Kalau Luther dia hadir secara jasmani, bukan dalam bentuk elemennya, dalam perjamuan kudus tapi tidak kelihatan. Kalau Zwingli hanya sebagai peringatan. Tentang baptisan ya, ini tentang baptisan. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Roma Katolik. Baptisan diperlukan untuk keselamatan dan padanya menghasilkan kelahiran kembali dari seorang. Kalau menurut Luther, baptisan itu mempengaruhi keselamatan. Kalau menurut Luther, kebanyakan dari kalangan karismatik itu begini saja. Gitu ya. Ini alasannya. Baptisan adalah sebuah perjanjian antara Allah dan manusia, di mana Allah berjanji untuk mengampuni dosa dan terus memberi kasih karunia. Sementara orang tersebut berjanji kepada Allah untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ketobatan. Luther dengan sungguh-sungguh diberitakan bahwa kita harus dibaptis atau tidak dapat diselamatkan. Jadi kalau menurut Luther, baptisan memang mempengaruhi keselamatan. Dia menjunjung tinggi baptisan bayi, mengajarkan bahwa meskipun bayi tidak dapat melakukan iman, tetapi melalui anugerahnya yang telah ditetapkan sebelumnya, Allah mengerjakan iman di dalam anak yang tidak sadar. Ia mendasarkan baptisan bayi pada perintah untuk membaptis semua orang. Ini tentang baptisan. Nah, kalau Reform beda ya, Calvin beda. Menurut orang Reform, Lutheran itu hanya mengulang fiturnya, tetapi secara esensial mereka masih melakukan prinsip-prinsip. Kalau orang Reform itu betul-betul, kalau tidak benar, itulah yang benar tetap dikerjakan. Nah, ini bicara tentang keselamatan. Kalau menurut Luther, orang bisa diselamatkan melalui gereja dengan gerak-geriknya, dengan apapun. Kalau menurut orang Reform, keselamatan dimungkinkan di luar lingkup gereja. Kalau menurut Luther, dalam lingkup gereja melalui gerak-gerik, pengalaman dan apapun. Kalau menurut Reform, menurut aliran-aliran Katolik tidak dimungkinkan di luar, tetapi Roh Kudus yang mengajarkan, bekerja menyelamatkan kapan dan di mana tidak pakai batas. Kalau menurut Luther di dalam gereja, menurut Reform tidak terbatas dalam gereja. Kalau ini ada tambahannya, hampir sama tadi gereja yang kelihatan dan terbatas. Kalau menurut Calvin gereja itu
semua tempat dan di semua waktu, di segala abad. Tambahannya ini. Kalau ini menolak gagasan tentang kehadiran Kristus yang sesungguhnya pada perjamuan Tuhan, menolak gagasan Swingli tentang peringatan, hanya peringatan. Kalau menurut Calvin, perjamuan kudus hanya untuk orang percaya. Berbeda dengan Luther, Luther orang tidak percaya boleh. Kristus hadir secara rohani menjadi perantara. Kalau Luther secara fisik yang hadir walaupun tidak kelihatan. Tetapi kalau menurut Calvin secara rohani. Orang percaya mengambil bagian dalam Kristus dalam perjamuan kudus, tidak melalui elemen-elemen material secara rohani. Jadi elemen-elemen material itu hanya sebagai sebuah simbol, gitu. Tapi kehadiran rohani itu yang paling penting. Nah ini baptisan diberikan hanya kepada orang percaya. Allah memkomunikasikan kasih karunia-Nya melalui sakramen, termasuk baptisan. Ya. Baptisan hanya diberikan kepada orang percaya, tetapi ada baptisan anak. Meskipun gitu ya, hanya orang percaya, tetapi diberikan kepada orang percaya. Bahwa ini harus dibaptis untuk menunjukkan keikutsertaannya gitu, dalam perjanjian. Kenapa? Ini sebuah simbol jaminan bahwa orang tua, anak dari orang tua itu masuk dalam perjanjian. Dan karena anak-anak berada di bawah perjanjian, maka mereka harus dibaptis. Ada yang tahu tentang anak baptis? Sejarah gereja ini? Anak baptis? Intinya baptis ulang. Intinya baptis ulang. Pak, Iya. saya bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya terkait perjamuan kudus. Iya. Tadi kan Luther, kalau pandangan Luther bahwa perjamuan kudus itu bisa pada orang yang kurang percaya. Tidak percaya. Iya, tidak percaya. Dan kalau Calvin hanya kepada orang percaya. Saya pernah dapat dalam aliran Lutheran itu dilaksanakan yang namanya perjamuan kudus anak. Kira-kira seperti apa maksudnya? Sedangkan kalau Calvin kan dia menjelaskan bahwa hanya orang percaya, maksudnya orang percaya dalam arti apa yang Calvin menjelaskan? Apakah ketika dia sudah mengikuti artinya dewasa dalam iman, apakah boleh dalam anak-anak itu Calvin ini? Ya. Jadi yang dimaksud percaya dalam ajaran Calvinis itu orang yang sudah mengaku secara dewasa bahwa dia adalah orang yang beriman. Artinya dia mempertanggungjawabkan kepercayaannya. Maka orang yang tidak percaya, menurut Calvin tidak boleh termasuk orang-orang yang di sini dalam kategori kita. Untuk aturan Lutheran memang begitu, karena menurut Lutheran itu tadi orang yang tidak percaya tidak masalah, justru mendapatkan keuntungan dari sana, mendapatkan anugerah. Jadi memang pemahamannya Lutheran begitu. Tapi kalau orang tidak, sakramen, itu kenapa? Karena Allah mengkomunikasikan kasih karunia melalui sakramen. Dalam artian bahwa orang harus memahami itu, gitu ya. Dan anak-anak itu kan belum dalam proses mencapai kedewasaan pengakuan iman. Gitu. Jadi itu. Nah, kalau masalah baptisan kan berbeda ya. Kalau baptisan sama-sama antara Luther dengan Calvin menjadi anak harus dibaptis keyakinannya seperti ini. Jadi kalau orang percaya itu kan kategorinya Calvin orang yang sudah mengaku percaya atau dewasa secara pribadi dan bertanggung jawab. Lutheran memberi itu, tapi semua Lutheran ada beberapa yang tidak melakukan. Gereja Lutheran seperti